Walaupun pasif begitu Pak, yang sudah bisa bahasa asing itu berapa persen? 1, 2, 3, 4. Ada sekitar 8 orang. 8. Sekitar 8 orang. 8 orang. Dan ini kalau memang banyak orang asingnya, dan kita kan harus bagi kelompok-kelompok gitu. Betul. Jadi ini nggak dicampur pemandu ini, nggak bisa bahasa Inggris, itu dibarengke karo sing ora iso kan gitu. Gitu. Jadi di setiap kelompok pemandu ada yang bisa bahasa Inggris. Gitu. Terus ini Pak, Kalau hari raya gimana Pak masuknya? Maksudnya? Nah, Saya buka nggak sini? Hmm. Masih menggelar ini nggak? Masih. Oh nggak libur. Nggak libur. Oh, ada yang nggak libur. Nggak libur itu. ada hadir. Keren. Ya habis sholat Id, teman-teman yang penting kamu sungkem sama bapak ibu, aku bilang gitu. Sungkem bapak ibu, tetangga-tangga, terus tapi saya juga nggak nganu, cuman sing siap standby ning gini sopo saya. Biasanya saya nggak kemana-mana Pak, saya tak dikali aja. Biasanya gitu. Hari sendiri tuh kalau hari besar ada perbedaan beda. Kita sementara dari 2009 sampai sekarang belum pernah memberlakukan perbedaan tarif itu. Termasuk juga untuk tarif mancanegara, Wisman. Sama berarti Juga Pak? masih Bapak kita samakan? lakukan sama. Karena di web kita juga kita tulis itu, jadi kita sulit kayak membedakan. Saya tuh susah menjelaskan ketika ditanya kenapa beda. Oh iya. Sekarang kan wisatawan mancanegara juga udah kritis-kritis kan? Iya. Kenapa beda gitu. Apa karena saya dari Berarti, Iya. berarti Bapak ndak ngikuti yang PP12 itu, bahwa memang untuk alam itu harus ada kenaikan tarif. Oh gitu. Iya, kalau misalnya Bapak mau pakai dasar itu ndak ada masalah untuk menaikkan. Tapi itu cuma khusus untuk mancanegara. Mancanegara. Tapi untuk domestik sama lokal itu tetap. Oh gitu. Saya malah nggak mengikuti itu. Gitu. Nah artinya Bapak kalau misalnya ada keinginan ini 70 itu sudah berapa tahun Pak? Nah, 70 ini naiknya sebenarnya gini. Dari 2009. Nah, kalau uji coba waktu itu hanya 25.000. Iya. Nah, kemudian setelah kita coba jalankan normal, itu hitung-hitungannya seisopas itu 65 kan. Nah, 2014 kemarin sebenarnya sejak 2013 saya diokrok-okrok sama Pemda. Gue kudu bayar retribusi kan. Ini kan itu. Jadi harus ada retribusi ke Pemda. terus Nah, dari 2013 saya ngeyel. Lah Pemda ngopo kok jalur retribusi ya? Iya, saya terus terang saya bilang gitu melalui Kepala Dinas Pariwisata kan. Boten Pemda tuh ngopo ninggal suci kok jalur retribusi ya. Pas sesuk kan ono rencana harus dibangun ini. Ambone wis dibangun sesuk tak bayar saya bilang. Betul. Akhirnya saya dipentok perda. Oh, Iki lho perdane wis ono, Mas. Tulung iki ben mlaku akhirnya kan gitu. Nah, jenengan gondeli saya tak gondeli jenengan itu kepala dinas kan itu. Artinya iki percaya karo aku dinas. Sesuk kene kita bangun. Lah karepku Pak, mbok dibangun sik, kita bayar. Sampean yo percaya aku. Angger dibangun tak bayar aku kan maksudnya. Sampai tawar-tawar gitu ya. Tapi ya itu tadi lho Mas, perda tulung iki men mlaku, soalnya iki aku harus bertanggungjawabkan juga ini. Perda ini ya. Iki sing gawe kan wakil-wakilmu ya. Ya udah akhirnya saya oke. Tapi gini, saya masih janggal kan sebenarnya pengertian retribusi opo. Retribusi, saya harus bayar retribusi ke Pemda, mestinya Pemda kan bertanggung jawab backup asuransi, terus fasilitas ini jelas dan lain-lain lah. Tapi sampai sekarang kan saya asuransi tetap Pok Darwis yang backup. Dan nggak masalah wong asuransi dari pengunjung juga kok tidak pengunjung itu menurut kan aku rapopo itu. Tapi karbu men ya adil lah. Pemda ora guru untuk duit tok. Ini lah ngopo-ngopo kan. Duitnya butuh kan 5.000. Akhirnya kan dituntut 5.000 per pengunjung. Tapi saya tak nyang meneh. Saya nggak mau narik setiap pengunjung ke Kali Suci. Tapi yang saya tarik yang bercave tubing di Kali Suci. Karena yang saya asuransikan itu, saya nggak mengasuransikan pengunjung yang hanya nonton. Yang pengunjung rono gur nonton ketiban batu,
kena ini. Nah, ini saya ora bertanggung jawab, itu terus kepiye Pak? Saya kata gitu. Wis engko dirembuk tapi sampai sekarang ora dirembuk. Jadi nek jenengan nanti mau nonton turun hati-hati nih di Banwatu dan asuransi nih ya. Nggak salah pengen nyoba. Ya, kalau masuk ini ada. Nasib satu aja. Iya, iya. Itu gitu. Jadi 2014 kemarin ya kita sebenarnya saya sih ora arep balelo ya Mas. Restribusi itu kewajiban nambah PAD Bos. Ya. Saya mau bayar, tapi saya itu kan mau ada ya ini kan bentuk kontribusi saya terhadap pemerintah. Iya. Mestinya ada kontribusi imbal balik. Itu saya tuntutan saya itu cuman gitu. Udah akhirnya kita bayar dan ini baru 2 minggu yang lalu ini selesai dikerjakan. Ini ya Pak? Ya. Ini baru ya. Baru tapi ini mengecewakan ya. Tempat duduknya juga terlalu Iya. Iya terlalu jauh. Iya makanya tadi saya bilang. banyak cuma berapa lama. Makanya kan rencana ini kan belum ada serah terima, makanya saya belum berani mengubah apapun. Saya kemarin sebenarnya udah ke dinas juga. Kayak terus harus kepiye gitu kan itu. Saya bangunan nuno sing kon nggoni sapa. Lah dipasrahke ra apa saya kan gitu. Ya sama sing kemarin Pimprone itu Pem teknis di kabupaten yo men serah terima sih loh. Kok nunggu serah terima? Soalnya kayak sih masa pemeliharaan Mas. Maksudnya ya sesuk wis bar pemeliharaan rampung kayak ngono. Nek pengertiannya pemeliharaan itu Pak, saya kan sempat bingung juga jadi karo pola pikir mereka. Nek bangun barang, bangun gedung ya, pemerintah. Kok nek bar bangun dadak nunggu 6 sasi lagi digoni. Khawatir nek rusak. Lah kan pemeliharaan mestinya kan ini jadi gedung iki dinggoni ngerti kualitas bangunnya kayak apa. Nek sing rusak kan masih 6 bulan masa pemeliharaan ini masih tanggung jawab kontraktor kan. Iya betul. Mestinya kan begitu lah. Kok nunggoni, ya saya nekat wae itu. Saya nekat terus tanggoni niku tak kon jualan ning kene. Lha kuwi sok sewane piye? Sing arep nyewa sapa saya bilang. Lah kan iki sing gawe pemerintah, harusnya kan ono sewa-sewa. Ya engko sik to mesake nek masyarakat urung-urung wis kon nyewa. Wis nyewa bayar dodol ning ngono ora payu ora mesake sampean. Terus lah nek karmu piye? Karepmu ya ben dodol ning ngono sik lah ben mlaku dulu. Baru kita rembukan nanti. Wis mlaku prospeknya gimana? Mereka melihat prospek, wah apik. Gampang dijaluk duit pasti itu. Iya. Arep mekanismenya piye monggo diatur. Saya kan gitu. Makanya udah tak kon tutulan bae ning kene. Ini liburan ini belum ada wong dinas sing rene Mang. Jadi urung ngerti saiki piye ning kene. Oh, Saya itu cuma menambah itu Mas, talang di pojokan itu. Itu di atas itu. Talang, oh. Itu ya nekat aku ora entuk mune nambah. Tapi itu kan nek hujan akhirnya masuk. Iya. Iya. Lah mosok ono kanan koyo ngene kok. Oh itu enggak ada berarti awalnya? Ya ada itu yang talang itu saya tambahi karena saya ora seneng wong iki banyune Jadi gocok cuma nang asal jero kan. membuat ya Pak ya? Tidak. Iya. Itu kanan kiri. Evaluasi loh. Kalau hujan masuk air. Tapi sesuk nek pas udan ning wong dinas rene yo tak tetel men ngerti itu kenyataannya kayak gini. Betul itu Pak. Wong saya tuh ning dinas saya ngomong gitu tuh, kowe iki nek ora nggo fotone rene aku ora percaya itu. Oh, lah. Iya, ceritanya gitu. Kalau dari operatornya itu ada pelatihan khusus nggak Pak? Iya. Jadi kita ini memang wisata saya bilang tadi bedanya ning Pindul di sini tuh lebih ekstrim, kita lebih unsur adventure-nya itu lebih tinggi, tingkat resikonya juga lebih tinggi. Makanya dibutuhkan pemandu yang paling tidak dia yang ngerti gimana mlebu gua lah. Jadi ada 8 pemandu kita juga yang sudah punya sertifikat penelusur gua Dari Gatsby. di Gatsby. Nah, kayaknya akhir-akhir ini kan banyak wacana untuk standarisasi Betul. ini, Nah itu pemerintah gimana Pak? kompetensi kepemanduan. Ini kaya niki ya urungan Mas. Pemerintah itu kan melihat pariwisata ini semua mass tourism. Wisata tourism, publik. ya. Nah, untuk wisata-wisata minat khusus ini mestinya standarisasinya juga beda kan? Iya, Dengan betul. pemandu wisata umum dengan pemandu wisata minat khusus itu harusnya beda. Tapi kalau pemerintah kan enggak. Mereka kan Pukul berpikir, iya. Jadi pemandu wisata ya pemandu wisata umum. Jadi satu orang pemandu wisata yang sudah bersertifikat itu bisa memandu wisatawan kemanapun. Nek neng gua nggak bisa saya. Teman-teman dari
HPI sering datang sini. Mudune ra gelem. Dan yang antar tamu sampai di sini. Kok gitu, Pak? Lah, wedi kok sini mudune. Banyak kayak gitu, Mas. Wah, di naik gambarannya. Misalnya tadi kan saya hanya bilang jalan masuknya ya, yang 180 meter tadi. Ya jalan keluarnya lebih pendek, tapi lebih curam. Sudutnya lebih miring. Di sana hampir vertikal. 80 derajat, Mas. Tingginya hanya sekitar 120 meter. Nah, jalan memang gitu. Biasa. Nanja itu. Makanya saya bilang pemanduku ini mlebu ping 4. Enggak mudun. Gempor, Pak. Gempor. Itu. Nggak usah mikir aneh-aneh weh. Pensiun dini. Iya. Pensiun dini. Berarti kalau naik apa masuk guanya itu langsung jalan gitu, enggak ada lewat tali kayak gitu. Enggak, masuk ke jalan nih, jalan trapnya udah bagus. Udah enak kalau jalannya, termasuk jalan keluarnya juga udah bikin trap itu, tapi sudutnya ya ini 80 derajat. 120 meter. Jadi nanti so lihat tuh yang teman-teman yang udah selesai. Wajah capeknya itu kan kelihatan gitu. Kalau pas turun naik ban masuk gua sampai selesai, saya jamin enjoy. Itu saya jamin enjoy, bener. Tapi begitu selesai di sana, gimana Pak kita keluarnya? Kita start jam setengah 4. Kalau saya dulu saya juga sering ikut mandi juga. Kalau saya bawa pengunjung, ini udah selesai Pak, udah. Terus keluarnya gimana? Saya cuma di atas itu. Itu kalau kita bisa naik sampai atas itu kita bisa keluar. Hah? Ya nggak usah dibayangin, ayo jalan aja. Makanya kan waktunya jadi satu kelompok, ya bisa 2 jam. Jadi start kembali ke sini lagi 2 jam. Jalannya itu Sebentar. harus modelnya curam begitu atau bisa lewat jalan lain mungkin Pak yang mungkin? Nggak ada jalan lain. Enggak usah menawar-nawar. Itu satu-satunya. Pulangnya jalan Kalau dulu. dipikirkan pulang Jalan jalan. dulu. Iya. Abis ini kita harus nyoba. Jauh-jauh Nah. udah. Saya bentar, pertanyaanku belum selesai kok. Terus Mbak. Pulangnya nanti. Ya gampang lah, sampai Terus sampai Terus ini Pak, apa namanya? Promosi yang sudah dilakukan modelnya kayak gimana Pak selama ini? Kita pameran-pameran, Itu pameran diikut di mana saja? saya pernah ikut di Bali, Di Bali? Surabaya, Jogja sering di Jogja JEC, kemudian Jakarta itu biasanya setiap tahun kan ada deep and extreme kan pameran itu. Besok tanggal 15 April kita juga dapat undangan, tapi booth larang banget ya. Gimana, Pak? Satu booth-nya 15-an juta, bisa melu murah gini. Kalau kemarin saya ikut itu kita difasilitasi sama Dinas Pariwisata Provinsi tapi Siapa tahu ini difasilitasi. Kan 2015 Pak? iya, bisa juga gitu. Yang waktu ke Bali juga yang fasilitasi Dinas Pariwisata Provinsi. Oh gitu ya. Nah, kalau event-event pameran lokal, saya jarang ikut karena nggak ada pengaruhnya. Saya pameran di Gunung Kidul, di Wonosari ada pameran sama itu ora ono wong tertarik dengan suci wong Gunung Kidul. Iya. Biasa ke alam soalnya Pak. Iya. Saya kalau ikut saya paling pasang TV gitu. Video ini saya puter, cuman sehari mungkin saya ikut. Habis itu udah saya pulang, saya nggak balik lagi. Pas pembukaan bupati ini muter-muter, ya ngerti kali suci melu bu saya gitu. Iya kalau yang lokal di Gunung itu saya jarang. Kemudian juga lewat brosur kita juga bikin brosur. Tapi saya sebenarnya kan gini, dari dulu saya ngomong sama teman-teman, saya pengen kali itu eksklusif gitu. Di sistem pemasarannya, cukup turun buangi brosur, titipkan yang warung-warung. Ya. Kayaknya kan murah banget ya. Murahan ya. Boleh murah, tapi nggak boleh murah. Nah, tapi karena banyak yang nanya brosur-brosur, ya udah kita bikin sediakan, nenek sing takon ya kita kasih, cuma gitu aja. Iya. Iya, kita lebih banyak lewat web kita, ada blog dulu juga, Twitter, Facebook, teman-teman. ya gitu. Nah, kira-kira Pak,
ada enggak Pak, misal ini kan 2015. Dari Pokdarus itu targetan pengunjung 2015 itu berapa? Atau yang kemarin itu kira-kira 2014 itu sudah sesuai enggak dengan target kunjungan wisatawan? Iya. Itu Pak. Persis sama kayak wong dinas sampean ngene takon target. Saya itu Dosen takoni. Pak, dosen ya. Iya. Benar kan Pak? Mana Pak dosen Pak? Orang dinas itu begitu rampung bangun niki itu takon target kunjungan 2019 dan nah, aku tak nenepi dulu aku bilang gitu. Tapi saya bukan orang dinas Pak, Pak. Saya mahasiswa Pak. Bener itu. Ada yang tanya gitu SMS saya itu. Target 2019 gimana? Don. Mereka sampai 15 juta apa 15.000 pengunjung per tahun sampai 2019 berani nggak? Saya aku tak lebih dulu, tak takon karo sing tugu Kali Suci saya bilang. Nah, saya berani sebenarnya pasang target berapapun, berani saja. Karena saya pengen bukan hanya Kali Suci, nanti kan ada punya daya dukung kan, ada daya dukung di luar Kali Iya, Suci. betul. Ini nanti akan mendukung pencapaian target. Target angka, memang saya jarang mas nulis target angka itu, cuman target saya berkembang gitu, naik gitu, grafik gitu ya? naik. Iya, iya. Ya, pada suatu ketika akan sampai pada puncaknya. Dan saya memang nggak mau gegabah bikin grafik yang makles dur itu. Soalnya itu anjloknya mesti cepet ya. Sakitnya tuh di sini Pak. Ya, gitu. Makanya saya jalankan ini pelan tapi pasti itu prinsip saya begitu. Berkembang sambil saya kembangkan di bukan hanya di Kali Suci. Soalnya gini, nek teman-teman saya juga sudah saya coba pengaruhi pola pikirnya. Nek kowe iki gue fokus ning tubing Kali Suci, isamu mlaku ya hanya kayak gini nih. Kamu harus cari atraksi yang lain di luar Kali Suci. Nah, kita punya Telaga Jungi. Kita punya Telaga Jungi itu bisa kita kembangkan dan bisa digabungke, dijadikan satu paket dengan Kali Suci. Nah, ini kan sekarang coba kita garap juga di Telaga Jungi. Terus program di Pokdarus sendiri saya juga ditanya orang dinas. Nah, wis dibangun dulu kan terus harus ngopo. Nah, dari awalnya saya selalu mengutamakan begini. Kali Suci ini ono ciri khasnya dewi. Ini adventure petualangan yo. Nanti daya dukung yang lain itu juga ada unsur petualangan nih. Kalau Telaga Jungi ya tak gawe produk serem. Meskipun sebenarnya di sana nggak serem. Saya mau bikin arena outbound di sana kan. Ini outbound yang ya serem-serem lah. Naik gunung cilik-cilik yo rawani mesti ini kan ya. Nah itu telaganya kan lumayan luas. Saya mau bikin lintasan flying fox nyebrang Telaga. Terus tibanya bukan di luar telaga tapi di dalam air. Itu meluncur ada sekitar 300-an meter itu panjangnya. Kayak waterboom ya Pak? Waterboom itu kuto akeh mas. Langsung ke Iya. air ya Pak? Neng desa dene waterboom sapa sing arep ngadu. Wong kuto-kuto ning kene waterboom apik kono kan. Moh yo kowe kan. Nah, saya lebih ke hal yang kayak gitu tuh yang sifatnya memang betul-betul ekstrim. Memacu adrenalin. Iya. Nah, terus saya juga punya sama teman-teman program di sini sudah di pusat pelatihan kegiatan-kegiatan adventure tadi ekstrim. Saya mau bikin menara wall climbing, Oh iya. menara raging. Itu pengembangan nanti ya. Pengembangan nanti dan mudah-mudahan 2015 ini bisa kita wujudkan. Itu untuk menambah daya dukung, daya tarik kan sini. Sehingga target Bisa. kalau kita bisa bicara target nanti ya bisa tercapai tenang. Tapi nggak ada target angka tuh soalnya. Nggak ada ya Pak. Pemerintah banget. Terus kalau dari keluhan dari wisatawan sendiri itu paling banyak itu apa sih Pak? Ada mungkin keluhan atau masukan? Masukan suruh bikin lift aku di pintu dari keluar. Yang itu, Nggak, lift. nggak. Curang tadi. Oh, lift. Kayaknya saya sudah menduga itu. Berarti Banyak. kamu nggak mau ngetes ini habis ini? Oh nggak mau masuk, ya udah. Masuk. Lift. Terus ya, sampai dulu waktu ini orang kementerian datang yang survei
DED-nya sini kan pengajuan DED. modal gitu ya. Itu kan sempat beliau ngotot bikin lift. Jadi ngawur ini. Nah, saya tanya, sebenarnya lift itu untuk apa sih, Pak? Ya, biar pengunjung itu nggak terlalu capek. Ya kalau nggak mau capek nggak usah kali suci, Pak, saya bilang. Takut saya kalau ada lift, Pak, nanti ada butik di bawah. Ada mall. Ya, ada mall di bawah. Maksudnya apa? Nah kan kalau ada lift kayak di mall, Pak. Ini kan di alam. Iya. Dan saya pikir lewat masang lift nih ngendi. Sebenarnya nggak kangelan juga sih kita gawe lift dan masang dan lain-lain. Cuman yang harus dipertimbangkan sebenarnya kan alami piye. Nek lift itu nanti sangat kelihatan juga nggak bagus. Saya waktu itu sebenarnya mau mengiyakan juga, tapi saya masih mikir tebingnya kuat ra. Saya mau ngebur tebing, rowok tebing. Misalnya ada kayak sing ning Sindon itu kan bor yang diameter sampai 2,5 diameter. Ini paling tidak separuh setengah lingkaran kita ngebur tebing. Jadi lift itu nempel di tebing nggak kelihatan. Itu bisa, tapi pertanyaannya tebingnya gimana? Kuat. Karena ini pasti akan jadi rapuh tebing ini. Nah, yang apa harus ditanduri baja, itu ya sepagune kan Nggak cocok ya, Pak? akhirnya nggak cocok itu. Udah, wis ora sido wae saya bilang. Pokoknya lift nggak, itu pertimbangannya lagi biayanya pasti tinggi. Biaya operasional, pemeliharaan. Oh ya, pemeliharaannya. Pasti tinggi itu. Nah, saya bisa diayali juga sama orang kementerian, paling tidak untuk mengatasi keadaan-keadaan darurat. Keadaan darurat contohnya kalau misalnya ada yang trouble begitu naik 3-4 trap semaput terus